Alhamdulillah kami bertemu sekarang atas nama saudara seiman. Ya, alhamdulillah muka beliau bersih. Beliau bukanlah termasuk orang yang sesat, insyaallah. Jangan pula disesat-sesatkan beliau. Ya Allah, di depan kami adalah saudara kami Muhammad Qasim, ya Allah. Beliau datang jauh-jauh dari jauh untuk datang ke Indonesia. Tidak ada yang dia maksudkan kecuali hanya untuk menyambung tali silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya akan menceritakan tentang pertemuan Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan Buya Usma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Awal pertemuan ini, Buya Usma mengatakan Alhamdulillah. Lalu Buya Usma menanyakan kepada Muhammad Qasim, pertama kali ke Indonesia? Dan Muhammad Qasim menjawab, iya. Alhamdulillah. This first time to Indonesia? Yes, alhamdulillah. Masya Allah. How are you? Fine. Masya Allah. You handsome, alhamdulillah. Di sini Buya Usma sempat menanyakan apa kabar kepada Muhammad Qasim. Setelah itu, Buya Usma bilang kepada Muhammad Qasim, kamu ganteng, alhamdulillah, ucap Buya Usma. Lalu di sini ada pihak dari Buya Usma sebagai penerjemah. Ia mengatakan bahwa Muhammad Qasim dapat berdiskusi dengan Buya Usma, namun tidak bisa lama karena Buya Usma harus pergi ke bandara untuk penerbangan pada waktu pagi-pagi sekali. Setelah itu, ia mempersilahkan Muhammad Qasim untuk berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena di video ini ketika Muhammad Qasim berbicara, tidak ada penerjemah secara langsung, maka saya akan menerjemahkannya lewat video ini. Saya berasal dari Pakistan. Nama saya Muhammad Qasim. Sejak usia 17 tahun, saya sudah mulai banyak bermimpi. 17 tahun, ya. Saya tidak pernah berbagi mimpi-mimpi ini kepada siapapun. Mimpi-mimpi ini terkait dengan akhir zaman dan kaum muslimin akan mendapatkan kembali status mereka yang hilang, dan perang dunia ketiga, Ghazwa Hind, dan lainnya. Saya tidak pernah berbagi mimpi-mimpi ini kepada siapapun. Tetapi pada tahun 2014, saya mendapat perintah dalam mimpi oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir Allah, bahwa saya harus berbagi mimpi-mimpi saya kepada seluruh umat Islam untuk menyelamatkan Islam. Kemudian saya mulai berbagi mimpi-mimpi saya di internet sejak Januari 2015. Sampai sekarang saya masih terus berbagi mimpi-mimpi saya. Dan dengan rahmat Allah, mimpi-mimpi saya menyebar ke seluruh dunia, khususnya Indonesia, Malaysia, Bangladesh, bahkan pada akhirnya media Muslim dan Amerika Serikat, Inggris. Saya datang ke Malaysia pada bulan Mei dan kemudian saya ke Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I listen about you too much. I always follow about your dreams. Alhamdulillah. Your followers in your YouTube. Alhamdulillah, I always looking to that. Alhamdulillah. But there are your followers. Your followers always think you are Imam Mahdi. Did you said about it for them? Saya sangat banyak mendengar tentang Anda. Saya selalu mengikuti mimpi-mimpi Anda. Alhamdulillah. Pengikut Anda di YouTube. Alhamdulillah. Saya selalu menontonnya. Namun, ada pengikut Anda yang selalu menganggap Anda sebagai Imam Mahdi. Apakah Anda yang mengatakan hal itu kepada mereka? No. I never tell anyone to call me like this. Even I told them not to call me like this. I'm just a simple ummati of Prophet. Allahu Akbar. And I never claim anything. Inshallah, in future I will never claim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. You are Ahlus Sunnah wal Jamaah, right? Yes. Oke, jelas ya. Tidak. Saya tidak pernah menyuruh orang lain memanggil saya seperti itu. Bahkan saya mengatakan kepada mereka untuk tidak memanggil saya seperti itu. Saya hanyalah manusia biasa dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi beliau sendiri menyampaikan di sini, semua yang disangkakan orang tentang saya itu tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan saya Imam Mahdi, dan saya tidak pernah ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Justru saya ingin membenarkan, saya ingin meluruskan semuanya. Saya datang kemari untuk meluruskan semua asumsi salah yang disematkan kepada saya. Mudah-mudahan beliau ketika Buya tanya, antum Ahlus Sunnah Jamaah kan? Ya, tentu saya Ahlus Sunnah Jamaah. Maka sudah jelas, sementara beliau sendiri memastikan saya bukan Al-Mahdi, walaupun ada kemiripannya Buya, kan gitu kan? Ada kemiripannya. Al-Mahdi juga nggak ngaku seperti itu. Mas, alhamdulillah kami bertemu sekarang atas nama saudara seiman. Ya, alhamdulillah muka beliau bersih. Beliau bukanlah termasuk orang yang sesat, insya Allah. Jangan pula disesat-sesatkan beliau. Ya, beliau datang. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang juga memberikan himbauan jangan disesat-sesatkan beliau, yaitu Muhammad Qasim. Dari video ini, semoga umat muslim di Indonesia mendengarkan ulama kita untuk tidak menyesat-nyesatkan Muhammad Qasim, karena di pertemuan ini sudah jelas mimpi ini bukanlah satu kesesatan. Kita rasanya cukup jelas, alhamdulillah kami bertemu sekarang atas nama saudara seiman. Ya, alhamdulillah muka beliau bersih. Beliau bukanlah termasuk orang yang sesat, insya Allah. Jangan pula disesat-sesatkan beliau. Ya, beliau datang kemari silaturahmi, datang kepada kita, harusnya kita ikramul dhaif, kita muliakan tamu. Tapi udah jelas ya dengan apa yang Buya sampaikan, dengan apa yang disampaikan oleh beliau, kita sekali lagi harus memuliakan tamu. Jadi kita ucapkan welcome to my brother, to our brother Muhammad Qasim, ya, in Indonesia. We love you in Allah, insyaallah taala, because you Ahlus Sunnah wal Jamaah, as you said before. Dan kami sangat bersyukur ya dengan kedatangan beliau ini. Rasanya sesuatu masalah yang berkabut tersingkap dengan baik, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun beliau menceritakan, mungkin merasa ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab yang harus disampaikan kepada publik, yaitu hak beliau. Sekali lagi itu hak beliau menyampaikan, dan lagi pula yang disampaikannya bukanlah hal yang mungkar, ya, bukanlah hal yang sifatnya dosa besar. You say to anybody, to any people in the world, you can say that. Kalau ada umat merasa saya percaya dong, ya silakan. Setiap umat juga berhak untuk percaya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan percaya, siapa yang mau silakan ingkari. Ya, begitu. Namun sekali lagi beliau diberi oleh Allah atau mimpi-mimpi seperti itu beliau sampaikanlah. Bagi Buya hanya mengingatkan kepada umat kita, panduan kita Al-Quran Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran Sunnah ikuti. Tidak sesuai Al-Quran Sunnah lepaskan. Selesai. Ya. Ya. Tadi dia bercerita kepada Ustaz bahawanya bantuan Allah tidak akan tiba lagi umat Islam tidak meninggalkan syirik dan segala bentuknya. Jadi dia memetik satu hadis tadi di mana malaikat Jibril alaihissalam nak masuk ke rumah Nabi, tapi Jibril tak masuk sebab ada gambar, dan Nabi kata apa harus dilakukan. Jadi Jibril kata sama ada potong kepala gambar itu atau kau jadi alas kaki untuk dikejar-kejar. Dan Qasim juga berkata itu adalah Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai, yang paling mulia. Pun malaikat tidak mau masuk ke rumahnya sebabkan ada gambar. Apatah lagi kita ini kan. Betul. Qasim juga bercakap umat Islam ada 1.5 bilion, banyak, tapi tidak mampu membuatkan Palestin membuatkan genjatan senjata, maknanya berhenti senjatanya. Jadi katanya Umar bin Khattab pergi ke Palestin seorang diri dengan satu pembantunya, dan orang Yahudi beri kunci kepadanya. Sedangkan sekarang kita 1.5 bilion, kita tidak mampu menghentikan Israel di Kashmir, di Palestin. Jadi poin dia kata tadi, antara bentuk syirik umat Islam sekarang ni lebih suka membuat berhala-berhala sebagai perhiasan. Contoh untuk memperindah kota, jadi ada berhalanya di rumah, jadi gambar-gambar yang tidak perlu di billboard. Jadi itu yang dia kata tadi, umat Islam sekarang lebih kepada menyerupai kepada orang kafir. Betul-betul syirik sebeginilah. Jadi itu yang saya translatekan tadi. Okey, baik. Sebenarnya tidak ada masalah apapun yang disampaikan oleh beliau, semuanya normal-normal saja ya, semuanya berjalan seperti biasa. Dengan ini panduan kita itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Semua mimpi yang ditemukan oleh Muhammad Qasim selama itu sejalan dengan panduan Nabi, tapi lebih merinci kepada teknis, it's okay. Jadi sebanyak yang beliau sampaikan tadi, it's okay, nggak ada masalah yang sampaikan tadi. Ya betul, kesyirikan ini betul-betul sangat menggurita hari ini. Makanya ada di dalam surah An-Nur ayat 55 Allah menyatakan ketika khilafah nanti berdiri, la yusyrikuna bi syai'a. Maknanya tidak ada kesyirikan yang wujud lagi di muka bumi. Artinya apa? Pada saat ini kesyirikan itu membungkus bumi.
umat ini menghirup udara syirik ya dalam kondisi sekarang. Nah, jadi saya dengan beliau, selama beliau membaca hadis-hadis Nabi, semua mimpi-mimpinya disesuaikan dengan hadis Nabi, selesai masalah. Tapi kalau seandainya sesuai, jalankan. Mungkin itu pengaturan teknis yang didatangkan dalam mimpi beliau. Dan kita juga tidak menolak sepenuhnya. Jadi saudara kami Muhammad Qasim, semua yang saya sampaikan barusan, mimpi-mimpi yang Anda dapatkan dalam mimpi Anda, barakallahu fiik, ya, semoga Allah berkahi. Tetapi mimpi itu disepadankan dengan hadis-hadis Nabi yang sudah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bersesuaian, lanjutkan. Bila tidak bersesuaian, tinggalkan. Karena panduan kita sudah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Fadhal. Si Brother Muhammad Qasim, Ustaz Qasim, itu dari kasan yang Ustaz kan? Did you agree with me? Yes. Yes, Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Sebelumnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sedang menjelaskan bagaimana harusnya kita menyikapi mimpi Muhammad Qasim ini. Dan setelah diterjemahkan oleh pihak Muhammad Qasim, lalu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali bertanya kepada Muhammad Qasim, apakah kamu setuju dengan saya? Dan Muhammad Qasim bilang, yes, insya Allah. Lalu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, ucap Usma, dan semua yang di sana pun takbir. And in Quran, Allah mentioned that inna syirka la zulmun azim. So this Nah, di bagian ini saya akan kembali menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad Qasim menyebutkan, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa inna syirka la zulmun azim. Jadi, itu artinya dunia ini telah dipenuhi oleh syirik. Jadi jika hari ini kita melihat patung-patung ini, gambar-gambar ini di mana-mana di dunia, bahkan di Mekah dan Madinah, kita dapat menemukannya. Dan Arab Saudi juga membuat patung-patung Lata dan Uzza atas nama seni dan budaya. Maksud saya adalah bahwa dunia ini telah dipenuhi oleh syirik. Jadi kita harus menghindari ini. Dan syirik adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jadi kita harus serius menanggapinya. Bumi saat ini di fase keempat ini memang dibungkus oleh kesyirikan. Bahkan demokrasi sendiri adalah syirik akbar. Demokrasi syirik akbar. Hak asasi manusia adalah syirik akbar, mengatasi agama. Itu semua kita sudah akui. Dan memang itu yang harus terjadi di fase keempat. Inilah dia, di mana sesi pertemuan telah berakhir karena situasi dan kondisi pada saat itu. Masjid harus segera ditutup dan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, ia harus segera menyudahi karena besok dia pun ada jadwal untuk penerbangannya di pagi-pagi sekali. Ya. Allah, insyaallah Allah bless you. okay, dua. My God, insyaallah bless you. Ayo kita berdoa bersama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, di depan kami adalah saudara kami Muhammad Qasim, ya Allah. Beliau datang jauh-jauh dari jauh untuk datang ke Indonesia. Tidak ada yang dia maksudkan kecuali hanya untuk menyambung tali silaturahmi dan untuk memperjelas apa yang selama ini menjadi syubhat di tengah-tengah umat. Banyak orang-orang yang mengklaim dan mengaku beliau adalah Imam Mahdi, dan beliau sendiri mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu dan saya tidak mengakui diri saya adalah Imam Mahdi. Itu adalah sebuah kekeliruan yang saya luruskan, dan saya sekarang adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang berjalan di atas panduan Al-Quran dan Sunnah. Dan barusan kami juga menyampaikan, ya Allah, bahwa semua kita wajib berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan beliau menerima, ya Allah, dan beliau mengakuinya. Kami semua adalah bersaudara, ya Allah. Maka lindungilah beliau, lindungi kami, ya Allah, di akhir zaman ini, dan jadikan kekuatan kami, ya Allah, semakin padu, semakin kuat dan semakin hebat ketika kami bahu-membahu untuk menegakkan agamamu di akhir zaman ini. Ya Allah, lindungilah umat ini dari perpecah belahan, ya Allah. Lindungilah umat ini dari permusuhan, ya Allah. Lindungilah umat ini dari diadu domba sesama mereka, ya Allah. Dan jadikanlah kami seluruhnya adalah orang-orang yang Engkau pilih menjadi pejuang di akhir zaman, pemenang perjuangan di akhir zaman, ya Allah. Allahumma amin ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang beliau nginap di mana?
Malam ni belum tahu lagi. Nah, Mungkin kita hotel di sini-sini ada. Allahu Akbar. Aduh, kalau saya punya rumah di sini, saya akan bawa beliau. Di sini adalah momen yang saya sukai. Pada saat itu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menanyakan di mana Muhammad Qasim menginap. Tapi karena memang kami tidak punya rencana untuk menginap, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyayangkan itu. Beliau bilang, jika saja saya punya rumah di sini, saya akan bawa beliau untuk nginap di rumah saya. Ucap Buya Usma. Allahu Akbar. Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, jaga beliau ya. Amin. Bahkan di sini Ustadz Zulkifli Muhammad Ali pun menitipkan kepada kita, oke, jaga beliau ya. Itu adalah sebuah kalimat yang sangat saya sukai dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya. Oke semuanya Pak. Ya, udah benar. Ini udah baik. Nah, insyaallah kita bersaudara dalam muslim ya.